Halo, saya akan membahas tentang proses desain UI website iOS Study yang merupakan laporan akhir tugas besar. Terdapat step yang akan dibahas itu step 1 sampai step 13 beserta prototype dan pengujian. Untuk di step 1 ada dilakukan daftar pertanyaan survei, isinya terdapat demografi, kegiatan yang dilakukan, dan tujuan dan pain point dalam kegiatan. Berikut hasil survei yang dilakukan terhadap responden 1, terhadap responden 2, dan terhadap responden 3. Terlampir evidence berikut, dan dari situ terdapat user persona berdasarkan survei. Ini untuk user pertama, terhadap demografi, profil, goal, dan skill. Ini untuk user kedua, dan user ketiga. Lalu berdasarkan hasil pada step 1, dilakukan pembuatan lanjut ke step 2 dan 3. Terdapat pada proses bisnis, yaitu tujuan pengguna itu adalah dapat mengoperasikan beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Terdapat langkah-langkah berikut yang dilakukan. Lalu pada requirement system itu terdapat satu, akses yang tidak terbatas, materi yang lengkap, dan pengeluaran yang minimal, serta terdapat testimoni atau komentar pengguna lain. Dari hal tersebut juga dibuat mental model pengguna, terdapat aktivitas, pain, dan perangkat. Contohnya adalah dalam mencari beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Terdapat pain-nya, seperti search engine tidak memberikan hasil pencarian sesuai kata kunci. Dan perangkat ada di laptop, handphone. Lanjut berikutnya ke model nomor 2, model nomor 3, dan nomor 4. Lalu untuk tes analisisnya terdapat karakteristik bab berikut, di mana poin utama itu dapat mengoperasikan beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Dilanjutkan dengan mencari beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Terdapat tas-tas di dalamnya. Lalu menentukan urutan bahasa, dan seterusnya. Ini untuk tahap ketiga, tahap keempat. Lalu terdapat fungsi utama, yaitu mengetahui berapa bahasa pemrograman yang digunakan dan menyediakan website course untuk mempelajari cara menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Berikut juga terdapat justifikasinya. Lalu ini konseptual model yang dibuat. Untuk desain standar, dipilih National Standard for Quality Online Course, Edition 2019 standar di konten. Digunakan ini karena cocok untuk pembelajaran online dan telah diterapkan untuk pendidikan berbagai sekolah. Lalu untuk menu sistem, terdapat dibuat sistem hierarki, di menu 1 yang pertama kali, dan dapat bercabang ke menu 2, menu 3, dan juga seterusnya. Skema navigasi menggunakan button terdapat di page dan terdapat juga pada bar navigasi di atas page. Perangkat interaksi yang digunakan terdapat keyboard dan mouse serta touchscreen untuk input, dan untuk output terdapat monitor serta speaker. Cek UI sebagai berikut. Lalu untuk teks dan pesan, terdapat pedoman yang digunakan dalam teks dan pesan sebagai berikut, seperti presentasi teks yang kontras dengan background, dan seterusnya. Ini berikut contohnya. Lalu untuk feedback dan guidance, terdapat seperti di contohnya di button saat diklik. Contoh lainnya adalah saat men-search. Lalu melanjut ke step 10 dan step 12, ini salah satu contoh mockup yang ada.
Dalam justifikasi untuk transliterasi disediakan fitur bahasa Inggris. Karena apabila pengguna yang digunakan tidak mahir dalam bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Inggris agar dapat digunakan oleh orang secara skala internasional. Terdapat juga aksesibilitas dan grafik ikon seperti berikut, dan penggunaan warna. Lalu untuk step 13, untuk layout, ini adalah contoh mockupnya. Layout yang diperlukan adalah sebagai berikut, terdapat 3 tipe secara umumnya, ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Itu adalah tipe layout yang digunakan. Lalu dalam visibility goals yang terdapat ease of navigation dan visual clarity. Berikut adalah prototipenya. Ini adalah bar utama di atas, terdapat navigation bar, teks pada page dan button. Jika diklik, maka akan menuju ke page kebutuhan industri. Terlihat navigasi bar akan berubah dan dapat di-scroll. Nah, di sini juga komentar dari pengguna lain dapat di-scroll. Warna biru menunjukkan link yang dapat diklik. Jika diklik home, maka akan kembali ke page sebelumnya. Dan ke kelas dapat terlihat. Ini ada materi. Untuk terdapat perubahan antara prototipe dengan mockup yang telah ada adalah penggantian antara video dengan teks oleh karena keterbatasan dalam prototipe sehingga diubah menjadi menggunakan teks agar tidak terlalu pisahkan pengguna. Lalu masuki forum diskusi, terdapat topik yang pilih dan komentarnya. Lalu untuk setting, di sini pengguna dapat memilih bahasa Inggris. Maka teks yang digunakan berubah menjadi bahasa Inggris. Dan ini berlaku untuk setiap page sampai pengguna mengubah bahasanya kembali. Memasuki ke hasil pengujian. Untuk ease of navigation terdapat pertanyaan berikut. Dan untuk masing-masing terdapat skor 1-5, di mana 1 ini sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu tidak sedang, dan 4 itu baik, dan 5 sangat baik. Ini berikut pertanyaan untuk visual clarity. Ini adalah respon dari hasil responden. Terdapat nilai beragam. Nilai terendah dapat peroleh berupa 2, dan nilai tertinggi dapat 5, 5 dan lebih banyak daripada nilai terendah 2. Dari hasil ini juga diperoleh hasil follow up. Untuk ease of navigation itu terdapat navigasi yang tidak terlalu membantu. Navigasi yang paling relevan hanya untuk home. Terdapat juga navigasi tidak efektif untuk jumlah page. Pada bagian materi kelas Python, terdapat topik forum diskusi, tidak dapat mengetahui bagian apa yang sedang aktif. Dan juga visual clarity, terdapat masalah pada warna, background, perbedaan warna, dan warna teks. Ini berikut adalah hasil pengujiannya, seperti yang setelah saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya.